Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini dengan izin Allah kita bisa melaksanakan satu kegiatan dakwah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada akhir-akhir ini kita menyaksikan satu hal yang viral, yaitu tentang pawang hujan yang dikatakan dipuji banyak orang pada hari ini. Maka kami akan membahas hal itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, juga Rasulullah menyebutkannya dalam beberapa hadis. Salah satunya adalah Allah menyebutkannya di dalam surat Fatir ayat 2. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah wa ma yamsiku fala mursila lahu min ba'dihi wallahu azizun hakim. Apa kata Allah? Apa saja yang dianugerahkan oleh Allah dari rahmat, berupa rahmat Allah, fala mumsikalah, tidak ada yang bisa menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa melepaskannya. Imam At-Tabari rahimahullah ketika menafsirkan kalimat min rahmatin di ayat ini, apa kata beliau? Min matorin, berupa rahmat itu adalah berupa hujan. Sehingga ketika Allah menurunkan hujan sebagai anugerah kepada manusia, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa menahan hujan itu. Dan jika Allah menahan hujan tersebut, tidak ada yang bisa menurunkannya. Termasuk pawang hujan itu tidak akan pernah bisa menurunkan hujan tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa orang yang mengaku bahwa dirinya bisa menahan hujan, bahwa dirinya bisa menurunkan hujan, itu adalah seorang dukun sebenarnya. Apalagi kalau yang diucapkan itu bukan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun yang disampaikan Rasulullah dalam sunnah. Itu adalah seorang dukun. Maka sahabat sekalian, saya mengingatkan dengan firman Allah, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Hanya di sisi Allah kunci urusan gaib itu. La ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah. Apa itu mafatihul ghaib? Rasulullah menjelaskan miftahul ghaibi khamsun. Ada 5 kata beliau, dan yang terakhir itu adalah apa itu? Wa ma yadri ahadun wa ma tadri wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hujan itu akan turun. Ini salah satu dari 5 hal yang disebut dengan miftahul ghaib, kunci-kunci urusan hal gaib itu. Maka ketika ada orang yang mengatakan dia tahu tentang hal gaib itu, tentang kapan hujan turun, atau dia bisa menghentikan hujan, dia bisa menurunkan hujan, maka sebenarnya dia telah menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Adapun beliau Syekh Utsaimin ketika mengomentari ayat ini, apa kata beliau? Orang yang mengaku bahwa dia mampu menurunkan hujan dan mampu bisa menghentikan hujan, beliau mengatakan apa? Dia adalah kafir. Barang siapa yang tahu mengaku tentang itu, maka dia kafir, kata beliau. Kenapa? Karena dia telah mendustakan Al-Quran. Kemudian Syekh Shalih Fauzan juga mengatakan hal yang sama. Barang siapa yang mengaku tahu tentang hal gaib itu, tentang kapan hujan turun, kapan hujan itu bisa dihentikan, dan dia bisa melakukan itu, mengakui hal itu, kata beliau, maka dia telah kafir dan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan orang yang dia datang ke dukun itu, datang ke pawang hujan itu, kemudian bertanya kepadanya dan meyakini apa yang dikatakannya,
Kata Rasulullah, man ata kahinan aw urrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun atau orang yang mengaku bahwa dia tahu tentang sesuatu yang gaib, kata Rasulullah, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di hadis lain Rasulullah mengatakan, man ataka hinan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun, kemudian dia bertanya ke dukun itu, tapi dia tidak percaya dengan dukun itu, cuma datang untuk bertanya kepada dia, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Memang dia tidak menjadi murtad dari agamanya, tapi yang pertama di hadis yang pertama itu dikatakan oleh Rasulullah, dia telah kafir kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang kedua itu dikatakan orang yang hanya datang dan bertanya, dia tidak yakin dengan dukun itu, dikatakan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Maka dari itu sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, dia akan menjauhkan dirinya dari perdukunan, dari pawang hujan itu, kecuali hanya minta kepada Allah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan meninggalkan dukun. Dia tidak akan pernah datang kepadanya, apalagi mempercayai dukun itu. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.